538 ini guru kemarin akhirnya sudah senang, tapi ternyata harus menangis terkait dengan bagaimana kabar yang diterima. Iya, ini kita di Komisi 10 berjuang, sudah 200 dari 900.000 itu kan 293.000 sudah lulus passing grade dan ada formasinya, ada 193.954 itu belum ada formasi. Nah, ini yang kemudian kita usahakan supaya diakomodasi, dan alhamdulillah ini sebetulnya laporan dari Bu Nunuk, Profesor Nunuk, PLT Dirjen GTK itu sudah 169.078 yang bisa diusahakan untuk mendapatkan persetujuan dari Kemenpan RB. Tapi ini dari dapil saya, Brebes, ada 2 kabupaten kan. Satunya Jayawijaya di Papua, satunya Brebes di Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah yang ketahuan angkanya 538 itu ditarik lagi. Alasannya menurut analisa keuangan daerah mereka tidak cukup. Tidak ada anggaran seperti itu. Tetapi ini mestinya tidak boleh begitu, karena Komisi 10 sudah konfirmasi dengan Dirjen Anggaran di Kementerian Keuangan bahwa semua rekrutmen P3K yang kemudian lolos maka sudah didampingi dengan anggaran, dan anggarannya lewat DAU yang sudah di-earmarking, sudah ditandai. Jadi sebenarnya nggak boleh ada alasan anggaran seperti itu. Sudah dipastikan oleh Kementerian Keuangan. Iya. Hanya mungkin karena TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, ini diskusinya bahwa tahun ini tidak ada, kok kurang. Nah, memang dia tidak hanya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, tetapi dari Dinas Kesehatan juga. Jadi ada 1.200 sekian. Mintanya semua, tapi kan hanya 538. Tapi kan mestinya yang 538 ini diselamatkan dulu, karena ini sudah dapat persetujuan tapi ternyata malah ditarik. Nah, sekarang udah dibikin, jadi bupatinya sudah ke Jakarta, sudah menemui Kemenpan RB, dan kemudian sudah dapat persetujuan untuk kemudian itu tidak dihapus lagi. Nah, kalau dari Ibu Nurbaiti sendiri, Bu, melihat bahwa ada yang mengatakan, dan ada beberapa oknum dari guru kita yang tidak percaya bahwa ini terkait dengan adanya kekurangan anggaran atau tidak ada anggaran, karena mungkin ada beberapa sektor yang memang masih dijadikan untuk masuk anggarannya. Apakah memang untuk pengangkatan P3K ini tidak diprioritaskan? Bagaimana tanggapan dari Ibu? Ya, kalau melihat dari segi sini sepertinya kami gini Pak, teman-teman juga bertanda tanya lah ya. Pastinya ketika Pemda mengajukan formasi, setidaknya kan sudah dipersiapkan, sudah dipikirkan kan terlebih dahulu. Tidak mungkin dia mengusulkan kalau tidak ada pertimbangan dari segi anggaran. Bahkan seperti amanahnya Pak Presiden ataupun dari dewan-dewan yang sudah mengusulkan bahwa anggaran ini kan sudah teralokasikan melalui anggaran daerah. Jadi kalau ada Pemda yang bilang menarik ya gara-gara anggaran, sepertinya hanya sebuah alasan yang dibuat gitu loh. Jadi menciptakan masalah di atas masalah sebenarnya. Jadi teman-teman sendiri yang memang tidak tahu di dalamnya itu seperti apa, ketika dibatalkan hanya segi anggaran, mereka juga pasti kecewa dong. Kenapa? Secara akal logika ya itu tadi yang seperti Pak Fikri sampaikan, bahwa anggaran ini sudah dikondisikan kepada pemerintah pusat. Jadi kalau ada alasan tidak ada anggaran, seperti anggaran yang bagaimana gitu. Ketika sudah membuka formasi, pasti tentunya sudah dipikirkan alokasi anggaran tersebut. Nah, ini menarik sekali ya Uki ya, karena tentu kita melihat bahwa dari awal ada pembukaan formasi tentu sudah ada RAB-nya, rancangan anggaran biayanya yang dikerahkan ke pusat. Nah, kira-kira Pak, bagaimana Pak? Sebenarnya apa yang terjadi nih Pak Abdul Fikri Fakih Pak? Yang terjadi memang miskoordinasi ya, jadi koordinasi antar lembaga juga kurang, dan oleh karenanya Komisi 10 memfasilitasi untuk supaya antar lembaga ini ada koordinasi, dan di kita Komisi 10 di Panja mengundang jadi Kemenpan RB,
ada Kementerian Keuangan, ada BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Karena kan pendidikan ini urusan wajib, menyangkut kebutuhan dasar yang didesentralisasikan secara konkuren. Oke. Secara konkuren itu, jadi kalau pendidikan tinggi di pusat, SMA, SMK, dan pendidikan khusus dan layanan khusus di provinsi, kemudian SMP ke bawah di kabupaten kota. Nah, inilah maka ini mesti koordinasi. Nah, kasus Brebes itu jangankan di atas, di bawah itu. Jadi yang menghapus itu bukan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, bukan. Tetapi BKD yang sekarang namanya BPSDMD. BPSDMD yang bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Aparatur Negara. Ini kenapa bersurat? Karena diskusi di TAPD, tim anggaran pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekda, bahwa ini nggak cukup anggarannya begitu. Mestinya kan konsultasi lebih dulu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini ada miskomunikasi nih Pak. Miskoordinasi. Iya, miskoordinasi. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk kedepannya mungkin pengawasan langsung dari Komisi 10 Pak? Ya, ini contoh kasus Brebes ini menunjukkan bahwa miskoordinasi di antara lembaga ini tidak hanya di pusat, tapi di daerah juga begitu. Yang bersurat ke Kemenpan RB itu adalah BKD, atau yang sekarang namanya BPSDMD. Dan akhirnya ketika kita komplain, saya sebagai perwakilan dari daerah pemilihan sana kan menyampaikan protes kan. Ini kita berusaha untuk bisa mengakomodasi itu semua, dan ketika keluar angka meskipun belum semuanya, kok kemudian dihapus dengan alasan analisa keuangan daerah. Ini tidak benar begitu, karena sesuai dengan informasi di Komisi 10 tidak begitu, semua sudah di-earmarking, sudah disediakan anggarannya. Nah, oleh karenanya saya kira ini yang perlu ditingkatkan, koordinasi antar lembaga, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Karena bukan sendiri ini, kan urusan P3K ini menyangkut Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian sektoralnya adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan BKN. Nah, Bu Nur, kalau misalnya kita melihat nih permasalahan terkait dengan formasi, ada juga yang misalnya sudah lulus passing grade tapi juga belum dapatkan formasi. Ini permasalahan yang kalau misalnya kita juga mendengarnya, ini ada banyak permasalahan sebenarnya di dunia pendidikan kita, khususnya di guru-guru honorer dan juga ini. Kalau misalnya dari Ibu sendiri di K2 atau juga sebagai pembina K2, bagaimana Ibu akhirnya bisa mendampingi kawan-kawan teman-teman guru ini? Ya, yang pasti gini Mas, keluhannya mereka kan adalah keluhannya semua orang ya Mas, apalagi bukan hanya pribadi personal. Ketika sudah berbicara guru ataupun ada wadah kami di forum, kita selalu memberikan jembatan, artinya mendengarkan teman-teman. Sedih juga ketika mereka sudah dinyatakan lulus tetapi tidak ada penempatan, apalagi sampai menerima SK. Nah tentunya sebuah harapan yang tapi ditempiskan kembali gitu. Jadi kita memohon kepada memang melakukan komunikasi lintas dulu. Kenapa dari daerahnya terutama. Kedua, tapi benar menurut Ibu tadi yang seperti Pak Fikri sampaikan bahwa tidak adanya koordinasi, tidak adanya yang baik di antara lembaga ini? Bisa seperti itu, karena tentunya kenapa bisa dia lulus tapi tidak ada penempatan? Otomatis kan dari segi awal pengusulan harusnya pertama sudah ada gitu. Sudah ada. Dari penetapan formasi. Iya, penempatan formasi. Jadi kita butuh berapa sih gitu loh. Dengan skala pendaftaran ini yang mendaftar berapa? Setidaknya itu sudah disiapkan dari awal gitu. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, koordinasi lintas sektornya ini yang kurang koordinasi, betul. Nah, setidaknya ada teman-teman yang lulus passing grade tetapi tidak ada penempatan, daerah juga lebih cepat lagi minta ke pusat. Jangan mereka ditunggu-tunggu sampai 1 tahun seperti ini gitu. Ya. Nah, sebenarnya ini sangat menyakitkan dan menyedihkan banget. Pak dan Bu, karena kan tentu kita tahu bahwa guru-guru yang juga ada di desa dan dimanapun itu tentunya berharap masalah formasi dan juga anggaran itu bukan menjadi kendali mereka ya. Mereka hanya berusaha untuk bisa lulus masuk menjadi pegawai P3K. Nah, kira-kira Pak dari Komisi 10 sendiri, bagaimana supaya hal kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dari penentuan formasi maupun anggaran ke depannya Pak? Alhamdulillah sih yang 538 ini sudah dicabut lagi ya oleh. Jadi sudah bisa berlapas lega setidaknya Pak? Sudah, paling tidak informasi awal ya.
Jadi ini akan Pak Vicky kawal terus ya? Sudah, saya kira saya sebagai anggota DPR dari Dapil sana, Jawa Tengah 9, saya akan memantau terus. Jadi sekarang sudah Menpan RB sudah setuju, kemudian BKN tinggal nginput lagi. Jadi kan sudah di take down itu 538 itu sudah hilang. Jadi formasi itu sudah hilang, tentu menangis dan seterusnya, sedih dan seterusnya. Mereka demo dan seterusnya, dan kemudian bupati, kemudian dinas pendidikan, kemudian juga BPSDMD juga segala macam semua ke Jakarta dan meminta untuk dikembalikan. Dan sekarang berarti bolanya ada di BKN untuk nginput lagi. Ini bisakah menginput lagi 538 itu diinput lagi supaya ini juga kan sistem. Apakah mengganggu sistem atau tidak? Sekali lagi harapannya ke depan nggak ada lagi nih sembrono seperti itu, dan semakin ke sini karena ini menyangkut nasib orang ya, mestinya tidak hanya dilihat secara teknokratik, tidak hanya teknokratik. Sama juga dengan di pusat juga begitu, hanya pengumuman 1 juta misalnya. Tetapi faktanya yang daftar kan cuma 500, kita dorong sampai 900 gitu, 900.000. Nah faktanya kemudian cuma 293.000 yang terakomodasi, yang ada formasinya. 193 tidak ada formasinya. Dan sekarang yang 193 itu yang clear itu 169. 169 itu sebetulnya itu hanya 127 saja yang ada formasi real. 127 dari 169. 169. Jadi ada 41.000 yang sesungguhnya dipaksakan atau disiasati bagaimana caranya. Jadi luntang-lantung gitu Pak? Itu artinya berarti dari 169 yang dipaksakan untuk mendapatkan formasi, itu ada 41 yang diada-adakan begitu, dan berarti masih ada 24.000 dari 193.000 itu yang perlu dicarikan formasinya seperti apa. Dan jangan itu tanda bahwa perencanaannya berarti bagaimana nih 1 juta, kemudian mereka tes, kemudian lolos. Risikonya kalau udah tes lulus, kan jadi dia punya hak untuk di SK kan, gimana? Ya, kalau kita ngobrolin ini sebenarnya permasalahan guru nggak ada habisnya. Ternyata ada lagi. Sebenarnya kalau kita melihat nih Pak, antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun juga misalnya Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, sebenarnya ada willingness atau ada keinginan nggak sih Pak untuk akhirnya bisa memperbarui. Kita setiap bulan kayak ngobrolin guru nggak akan ada habisnya. Kali ini ada lagi 538. Akhirnya Pak Fikri bantu untuk akhirnya Kemenpan RB untuk direvisi, untuk setidaknya bisa bernafas lega nih 538. Gimana sih Pak sebenarnya kalau Pak Fikri sendiri sebagai Wakil Ketua Komisi 10 melihat menteri kita nih terkait dengan permasalahan guru yang nggak akan ada habisnya ini? Pendidikan tidak boleh kemudian dilihat hanya dengan satu sektor, hanya satu sudut pandang, dan hanya satu kementerian saja. Kementerian itu harus tahu bahwa dia harus berkomunikasi dengan Bappenas, harus berkomunikasi dengan Kemendagri, sangat dekat. Dan kemudian apalagi kalau tentang SDM, ini kan pendidikan tidak hanya guru, ada banyak aspek lain, ada juga bangunan, infrastruktur, sarana prasarana dan sebagainya. Dia berarti harus berkomunikasi yang sangat erat dan berkoordinasi yang sangat bagus dengan Kementerian PUPR misalnya. Sekarang kalau kemudian di satu tempat sekarang ini ketika PJJ lantas mau bangkit lagi menjadi PTM, pendidikan tatap muka, pengajaran tatap muka, lantas kelasnya nggak siap misalnya, dia tidak bisa bangun. Yang bisa bangun PUPR, yang punya anggaran juga PUPR, berarti kan dia harus ketuk pintu kepada PUPR. Itulah kondisinya, sehingga ini jadi nggak ada komunikasi yang baik menteri sekarang dengan menteri yang lain. Itu kata Pak Fikri. Pemirsa, masih pembahasan terkait dengan guru honorer dan P3K, dan ini menjadi perbincangan yang menarik. Dan juga saya mau ke Ibu Nur nih Bu, terkait dengan tadi pembahasan kita yang sudah panjang, dan kira-kira apa nih harapan Ibu selaku pembina honorer K2 Indonesia terhadap teman-teman kita, mungkin pemirsa yang ada di rumah, sebagai honorer dan juga P3K guru ini? Iya, kalau harapannya sih sebenarnya simpel. Setiap tahun dan setiap ketemu baik anggota dewan maupun dengan pemerintahan, kita hanya mau ada kebijakan untuk berkeadilan kepada teman-teman tenaga honorer. Terlebih lagi guru, yang memang guru ini kan sektornya yang sangat penting ya dari segi pendidikan. Teman-teman ini berharap dengan pengabdiannya mereka yang sudah puluhan tahun bisa diangkat menjadi ASN tanpa diribetkan dengan yang hal-hal yang tadi.
mereka harus dipusingkan dengan memilih formasi, mereka dipusingkan kembali, dia bilang tidak ada anggaran. Padahal itu bukan ranah mereka, bukan ya, ranahnya kami hanya minta perhatikanlah, perhatikan dan lihat pengabdian. Kayaknya semua hampir jangan lagi begitu kita sudah ada peluang dibukanya rekrutmen P3K ini melalui SSCASN ini, kita dipusingkan lagi dengan sistem. Banyak teman-teman yang begitu sudah masuk, mereka datanya tidak terbaca lah di Dapodik, tidak sinkron lah, sehingga untuk meneruskan saja mereka tuh sudah tidak bisa. Jadi sehingga ya harapan kami melalui Pak Fikri juga nanti di Komisi 10, didoronglah kepada Pak Menteri ini, teman-teman kami ini setidaknya sudah diberikan kalau istilahnya karpet merah lah, dipermudah, jangan dipersulit lagi, baik itu dipusingkan formasi, anggaran, apalagi dalam sistem pendaftarannya. Tapi ini jadi PR Komisi 10. Tapi juga tadi ada pembahasan menarik, ternyata ini Kabupaten Brebes maksudnya di daerah gitu, apalagi ini DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ternyata juga punya permasalahan yang sama gitu ya. Terkait dengan juga masih ada kantung Ibu Nur ini 1 tahun setelah mendapatkan formasi ternyata baru mendapatkan SK. Gimana nih nasib-nasib guru yang ada di daerah yang juga memiliki permasalahan sama, belum ada SK bahkan atau udah lulus tapi ternyata akhirnya ditarik sama pemerintah kabupatennya. Gimana sih Pak sebenarnya kalau kita ngelihat keinginan pemerintah untuk akhirnya bisa memperbaiki kesejahteraan para guru kita ini? Ya, saya kira pendidikan tidak bisa hanya dikelola dengan cara korporasi, nggak bisa. Jadi ini harus pendekatan korporasi boleh saja. Jadi tetapi ini adalah government, ini adalah pemerintahan, sehingga good government dan clean government and good governance itu saya kira harus diterapkan betul di pendidikan, dan pendidikan ini kompleks sehingga tidak ada lain kecuali koordinasi kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan. Dan menurut saya tadi saya sering menyampaikan biar ini tidak gaduh, tidak terus menimbulkan masalah. Undang-undangnya, perangkat perundangan sudah ada. Jadi tidak hanya teknokratik, dihitung di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja, tidak. Tetapi kita harus tahu lapangannya. Jadi menteri yang baik pendidikan ya harus tahu di lapangan seperti apa. Jadi ini kondisi lapangan itu berarti secara partisipatif nanti akan mendapatkan masukan dan pengambil kebijakan, tidak hanya dia, tetapi juga guru juga merasa ini memang hajat kita dan ini kita yang menentukan begitu. Dan kemudian lagi-lagi nampaknya toh kadang juga kan larinya akhirnya orang guru juga larinya ke DPR. Menteri juga kalau penyelesaiannya juga di DPR, sehingga secara politik memang menteri itu pejabat politik, sehingga harus juga ada komunikasi yang politik yang baik. Komunikasi politik yang baik. Terakhir Pak Abdul Fikri dan juga Bu Nur mungkin bisa disampaikan kepada 538 nih guru P3K di Brebes maupun juga guru P3K atau guru honorer lain yang di Indonesia masih terus berjuang, masih terus mau mencerdaskan anak bangsa seperti itu, mungkin untuk bisa apa nih yang bisa menjadi sebuah oase mungkin buat mereka Pak. Silakan Pak Fikri dulu, boleh ke kamera 2 Pak. Jadi begini, guru ini kan panggilan hati ya, Bapak Ibu, para guru. Bapak Ibu sudah 10 tahun, 15 tahun jadi guru. Memang hanya status yang tidak jelas. Sehingga ini pekerjaan orang lain, yaitu pekerjaan pemerintah. Bapak Ibu sudah berdedikasi di dunia pendidikan, dan ini mudah-mudahan ini mendapatkan makna kontribusi partisipasi terhadap bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti mendapatkan perhatian juga dari pemerintah. Saya kira tidak bisa kemudian karena kasus guru seperti sekarang ini lantas Bapak Ibu putus asa dan sebagainya hanya karena status. Nanti statusnya akan berubah. Dulu PNS, sekarang hanya P3K, nanti apa lagi dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau statusnya udah jelas, nanti kesejahteraan juga ikut dan jaminan sosial juga ikut. Pak Fikri akan kawal terus ya Pak. Dari Ibu Nur bagaimana Ibu? Ya, kalau saya untuk pada teman-teman semuanya yang masih menunggu kejelasan nasibnya, seperti yang tadi Pak Fikri bilang, bahwa menjadi guru itu ataupun menjadi tenaga honorer itu kan tentunya sudah jadi panggilan hati, ya kan. Kalau mereka tidak nyaman jadi guru atau jadi tenaga honorer, sudah lama lah dia gitu.
ternyata kalau memang jadi guru itu kita punya kecintaan terhadap anak murid tersendiri. Buktinya walaupun nasibnya belum jelas, mereka masih terus mengabdi gitu kan. Dan saya berharap ini tidak menjadi pematah semangat buat kawan-kawan, karena kita yakin dan percaya selama kita mau berusaha, selama kita terus berikhtiar dan keyakinan itu ada, saya yakin teman-teman juga masih terus mengabdikan dirinya kepada bangsa ini, mendidik anak-anak kita menjadi lebih cerdas. Dan saya berharap tentunya para wakil rakyat kita pun di DPR RI ini tidak tutup mata dan tutup telinga apa yang menjadi jeritannya kawan-kawan, pasti akan terus diperjuangkan. Karena saya yakin dan percaya yang tadi dibilang setiap tahun itu ada perubahan-perubahan. Dulu di status jadi honorer, ada peningkatan 2018, teman-teman saya juga udah ada yang PNS melalui jalur usia di bawah 35 ya Pak Fikri waktu itu. 2019 dibuka lagi ada rekrutmen P3K tahap pertama, dibuka lagi di 2021 tahap kedua. Artinya setiap tahun itu ada perubahan, sehingga ketika kita mau berusaha dan rajin komunikasi, menyampaikan permasalahan-permasalahan, insya Allah suara-suara kita didengar. Jadi tetap semangat, tetap jangan melupakan tugas dan kewajibannya. Karena nggak jelas nasibnya langsung nggak mau ngajar, kan kasihan anak-anak didik kita. Jadi insya Allah Pak Fikri dari Komisi 10 akan terus mengawal, kami pun forum akan terus berkomunikasi dengan pemangku kebijakan. Oke. Ya.